Formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 3 tahun 2024. Nomor daftar ujian 2024313973. Kode validasi 8277901. Nomor peserta PPG 1021961300013. NIM PPG 24107315. Nomor induk kependudukan 12071904870001. Nama Yelis Lingga. Jenis kelamin laki-laki, agama Katolik. Tempat tanggal lahir Medan 3 April 1987. Alamat asal Dusun 7, Jalan Spor, Gang Berkarya, Desa Pagarjati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kode pos 20517. Nomor HP 081260719931. Email yelislinga3@gmail.com. Program studi pendidikan agama Katolik. Asal perguruan tinggi Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pengelola pengawas UP berbasis domisili. Pengelola UKIN Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Video ini dibuat pada tanggal 18 Oktober 2024. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat, ceria, bahagia, yes. Baik, anak bapak yang baik hati ya, sebelum kita masuk belajar, silakan dibersihkan dulu. Sapa kalau ada di bawah mejanya, Yanti. Ya? Ya? Sudah bersih rapi? Sudah. Kalau sudah bersih dan rapi, Bapak mau absen dulu. Dengarkan namanya. Adelia Putri Zomi. Alfa. Dika Ardiansa. Alfa. Mai Beatrix Mani. Alfa. Andrew Sinaga. Alfa. Christine Putri Srega. Alfa. Happy Jevanya Togatoro. Alfa. Jevanya Darwin Situmora. Alfa. Pelajaran kita ini dengan berdoa, silakan. Siapa yang pimpin doa kita? Ya, silakan Beatrix. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Beatrix. Baik, anak Bapak yang baik hatinya, kita bernyanyi dulu ya. Kelas 6? Siap. Kelas 6? Siap. Ayo semangat berdiri. Ayo kita berdiri. Kelas 6?
Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya. Hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tetap konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, baik, silakan duduk. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita. Ikan semua ke depan ya, anakku ya. Materi kita pada pembelajaran ini ya menjadi satu kesatuan dengan judul Aku Bangga Sebagai Bangsa Indonesia. Ya, apa yang menjadi capaian pembelajarannya? Kita mampu memahami hak dan kewajiban diri sebagai warga negara dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Masih ingat ya? Pada minggu yang lalu kita sudah pelajari bahwasanya kita ini sebagai bangsa Indonesia yang menjadi satu kesatuan dalam negara Indonesia. Maka ada yang namanya hak dan kewajiban. Maka pada kesempatan ini anak bapak yang bapak sayangi, kita akan belajar nanti dalam tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita dapat menjelaskan 4 hak yang didapatkan sebagai warga negara. Melalui apa? Melalui gambar yang nanti kita amati. Yang kedua, nanti kita dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban sebagai warga negara. Melalui apa? Melalui gambar juga. Kita perhatikan. Lalu yang ketiga, kita mempunyai rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, melalui bacaan kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28. Nanti kita baca sama. Pada pertemuan nanti kita selanjutnya pada tujuan pembelajaran di tempat ini akan kita pelajari minggu depan. Apa itu? Kita mampu memahami karya ciptaan Allah bagi manusia melalui pembacaan secara video pembelajaran, pembacaan kitab suci secara tepat sesuai dengan Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat 31. Baik. Anak bapak yang bapak sayangi, yang baik hatinya. Ketika kita bermain bersama-sama dengan teman, terkadang kita enggak diterima. Kita diasingkan. Pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah aku? Bagaimana perasaanmu jika saat bermain kamu tidak diizinkan itu bermain? Tidak diizinkan. Kenapa? Karena berbeda pendapat. Oh, dia nggak bisa itu, nggak bisa, dia nggak tahu itu main itu. Perasaan apa? Kalau sini apa perasaan? Sedih, Pak. Silakan berdiri aku. Sedih, Pak, dan malu. Rasa sedih, malu. Silakan, terima kasih. Kita beri pesan dulu, kecewa, kecewa, sedih, malu. Nah, sudah sini. Jika perasaan bagaimana kalau kita ditolak bermain? Berdiri aku, apa perasaannya? Marah. Aku marah. Kenapa aku nggak diajak bermain? Nggak diajak bermain. Kita beri. Yang kedua, kalau kita, itu tadi kita yang alami ya kan aku, ya. Sekarang kita di situ, di antara teman kita yang ditolak tadi, ya kan? Apa yang dapat kamu lakukan supaya teman itu diterima? Bersyukur.
Silakan ada mengajaknya bermain bersama. Biarlah dia main sama-sama kita. Dia kan kawan kita juga. Dia teman kita satu kelas. Ya kan? Kita bertepuk tangan. Terus apa perasaan? Ayo, silakan. Bagaimana kalau kita di situ, bukan kita lagi jadi korbannya, tapi kita melihat ternyata di situ ada kawan kita yang menolak. Apa yang kita lakukan? Ya, silakan ya. Menasehatinya. Jadi kemana? Kita nasihati ya, janganlah seperti itu. Ya, tadi diajak, dinasehati, jangan seperti itu, karena dia adalah sahabat kita. Apa yang perlu kita pahami? Ketika kita menolak teman kita, ketika kita melihat orang lain itu ditolak, berarti kita mengambil haknya. Apa itu hak? Segala sesuatu yang harus diterima setelah melaksanakan kewajiban. Contohnya sebagai siswa, kamu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, merasa aman di sekolah, diperlakukan dengan adil oleh temanmu, oleh guru. Itu hakmu. Ya. Lalu kewajiban. Kewajiban itu apa? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tanggung jawab kita. Contohnya sebagai siswa, kamu memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru dan teman, serta menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ada. Yang mana yang dijalankan? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Supaya lebih memahami, Bapak akan putarkan video mengenai hak dan kewajiban. Terus kita ciptakan Apa ya? Identitas. 5. Mendapatkan status kebangsaan. 6. Mendapatkan makanan. Mendapatkan makanan. 7. Mendapatkan akses kesehatan. 8. Mendapatkan rekreasi. Iya. Jangan ya. 9. Mendapatkan keselamatan. Ya. 10. Hak untuk berperan dan Iya. jangan lupa ya ayat 3. Lagi. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak di rumah. Ya, ya. Halo teman-teman, ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah.
1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua jadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Apa yang baik hatinya? Sekarang perhatikan gambar ini. Ya, boleh kita masuk ke dalam kelompok, kita diskusi bersama dalam kelompoknya. Ya, perhatikan, buatkan bukunya. Ya. Perhatikan gambar tentang hak dan kewajiban. Tadi kan kita sudah paham apa itu hak dan kewajiban, dan sudah kita lihat juga videonya bentuk-bentuk hak dan kewajiban. Sekarang kita pahami dulu, kita lihat gambar sebentar. Ini gambar apa ini? Sedang belajar. Yang ini gambar apa? Dia bercerita ya kan? Bercerita ya. Orang tuanya mendengar. Ini dia belajar, bahagia dia senang dia belajar. Yang ini dia bercerita, ya, bercerita kepada orang tuanya dan orang tuanya mendengar. Yang ini ada yang sedih di sini. Ini mungkin yang tadi yang tidak diajak bermain, ya, diasingkan, dianggap tidak layak bermain dengan teman. Ya. Dia mengalami perundungan bumi. Yang ini orang tuanya apa ini? Megang HP dua-duanya ya kan? TV itu anaknya disuruh belajar. Perhatikan baik-baik. Dari gambar yang keempat dulu, yang kelompoknya diskusi kelompok. Mana gambar yang menunjukkan hak dan kewajiban? Dan mengapa ini dikatakan sebagai hak dan kewajiban? Bapak kasih waktunya 15 menit, ya kan? Paham. Yang sedang belajar. Siap-siap ya, kelompok 1 ya. Belajar. Yang kedua gambar bercerita kepada orang tuanya. Didengar orang tuanya? Yang ketiga? Iya, ya diunduh dia mengalami perundungan, pembulian. Yang keempat? Iya, orang tuanya main HP, menonton, anaknya disuruh belajar. Bisa kan begitu? Kita jawab soal. Yang pertama, gambar nomor berapa yang melaksanakan kewajiban? Gambar nomor berapa?
Yang pertama lagi belajar, lalu gambar apa lagi? Yang kedua, itu apa itu? Kewajiban atau hak? Iya bagus. Haknya ya kan? Hak untuk didengarkan ya. Jadi kewajiban berapa? Nomor 1. Pintar sekali. Lalu yang kedua, lihat soalnya. Gambar berapa yang menerima hak? Yang kedua, dia suka berbicara kepada orang tuanya. Lalu soal yang ketiga. Keempat. Gambar berapa yang tidak menerima hak? Yang ketiga, karena dia sedang membuli temannya. Gambar ketiga, karena dia mengalami pembulian orang temannya. Haknya adalah agar dia mendapatkan apa tadi? Perhatian dari teman-temannya ya, ikut bermain bersama temannya ya. Oke, lalu ada lagi tambahan? Gambar yang keempat, ketiga. Yang keempat apa yang terjadi sih? Tidak ada mama karena orang tuanya sedang bermain HP anaknya belajar. Tidak menerima haknya, seharusnya tidak begini. Orang tuanya malah menyusah dia. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, tepuk salut. 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 Oke, silakan dulu. Iya, kitab suci dulu ya. Kita lihat dari kitab suci. Kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28. Silakan dibaca dengan kuat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Mereka Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak ya. Baik anak bapak yang bapak sayangi, pada minggu lalu sudah bapak tugaskan untuk bawa kitab sucinya. Silakan dibuka kitab sucinya ya, silakan dibuka kitab sucinya. Kita kerjakan itu, diskusi lagi ya. Apa yang mau disampaikan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28 mengenai hak dan kewajiban. Ya, silakan masuk ke dalam diskusinya. Ini bahan apanya? KPD-nya. Silakan dikerjakan dari soal nomor 1 sampai 25. Silakan. Ya, silakan. Saja ya, silakan dikerjakan semua. Baik, Bapak kasih waktu 25 menit untuk mengerjakannya. Ya, sambil dijawab nomor 1 ya. Pada pemahamannya. Iya, silakan. Bagaimana kamu mengajak teman untuk saling menghargai, walaupun berbeda? Kamu harus menjadi teladan, menjadi contoh dengan pertama mengajaknya. Jadi, lalu apa? Menyampaikan sikap jangan berbeda-beda. Jadi pertama yang setelah ini adalah menjadi teladan. Bagaimana kitanya? Maka tadi soal pertama, pertanyaan pemantik apa? Pertanyaan pertama dikatakan, kalau kamu mengalami, kamu diizinkan oleh teman-temanmu bermain, apa yang kamu lakukan? Yang kedua, bagaimana kalau kamu melihat orangnya seperti itu? Apa yang kita lakukan tadi? Kita menegurnya, mengingatkannya. Apa lagi? Silakan. Tepuk semangat.
Kelompok 1 akan selesai. Apa yang bisa kamu sampaikan dulu? Bagaimana menghemat? Bukumu sudah disampul? Sudah disampul. Itu juga bentuk menghemat fasilitas sekolah supaya bisa digunakan oleh adik-adiknya dan teman-teman yang lain. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, kasih jempol salut. Salut. Oke, silakan dulu. Kita dengar kelompok 2. Siapa namanya? Saya? Oke, ya. Silakan soal nomor 1. Silakan baca, Kristi. Oke, buang sampah pada tempatnya ya, jadi menjadi contoh teladan. Yang kedua, bagaimana kamu bisa mengajak teman-teman untuk menghargai walaupun berbeda? Kita teladan yang tidak membeda-bedakan walaupun berbeda-beda agama saling berteman. iya, walaupun kita berbeda, suku, agama, ras, golongan, kita semua adalah teman. Hebat sekali, luar biasa. Iya, selanjutnya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga fasilitas sekolah dan berhemat barang-barang? Contohnya ada meja, kursi, buku yang mau dijaga. Kalau ada yang mau rusak, yaitu pintu, buku, lemari, dan kursi atau maka kita harus menghematnya. Iya, kita harus menjaganya ya, merawatnya. Ya, silakan aja. Ada lagi yang lain aja? Oke, bagaimana mengenai buku-buku menurut pengamatan aja? Peralatan untuk sekolah, apakah sudah dijaga dengan baik? Sudah, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih jempol salut. Oke ya. Ingat itu 10 hak anak. Tapi jangan kita dulu kewajiban baru kita bermain pendidikan dan perlindungan nama bangsa dan kesehatan rekreasi bersama tenaga pembangunan. Sepuluh hak anak yang harus didapat. Bermain pendidikan dan perlindungan nama bangsa dan kesehatan rekreasi kesamaan peran dalam pembangunan. Oke, Bermain pendidikan dan perlindungan nama bangsa dan kesehatan rekreasi bersama peran dalam pembangunan. baik ya, anakku. Terima kasih atas semangatnya. Baik. Pada hari ini Anda pilih, silakan kalian pilih mana yang termasuk hak, mana yang termasuk pada kewajiban.
Lihat situ gambarnya. Apa gambarnya ya? Oke. Lihat ya. Tandai langsung, tandai. Lihat situ untuk tes sumatiknya. Apakah sudah 30 menit? Pilih gambar di bawah ini yang menerima hak sebagai warga negara. Ini pertama mendapat perawatan kesehatan. Yang kedua ini adalah gambar orang yang beragama, kebebasan beragama. Yang ketiga ini dan di buku diapannya juga ada di bukunya menghormati orang tua. Baik, kita jawab bersama ya. Lihat di situ anakku. Gambar yang pertama itu termasuk hak atau kewajiban? Hak ya, mendapat kesehatan. Yang kedua, kebebasan beragama. Ya kan? Bisa hak ya, itu hak mendapatkan hak untuk hidup dalam kehidupan beragama menurut agama ya. Menghormati orang tua. Mendapat kasih sayang. Iya, nah suara berarti yang bedanya dia. Bermain. Kalau belajar. Berarti ada tadi yang tulisan ya. Belajar itu kewajiban. Kebersihan sekolah. Kewajiban. Mendapat kebahagiaan di tengah keluarga. Ya. Kalau kewajiban dan hak ini tidak didapatkan, apa masalah yang muncul? Silakan ambil berdiri. Apa jawabannya tadi di dekat itu? Berdiri. Akan terjadi pertengkaran antara keluarga dan kasih sayang bersama. Ketika dia tidak mendapatkan hak dan kewajibannya, akan terjadi konflik, akan terjadi pertengkaran. Bertepuk tangan untuk ada. Dari kelompok yang kedua, kalau nggak dapat hak dan kewajiban, apa yang terjadi? Akan ada rasa marah dan sedih. Ya kan, ada rasa sedih ya, ada rasa sedih, ada rasa marah, sakit hati. Ya, kelompok baik hati itu bisa sakit hati kan? Kalau tidak mendapatkan haknya. Iya, beri tepuk tangan untuk itu. Ya. Baik, anak bapak, kita masuk ke tahap evaluasi. Ya, lihat situ tadi sudah kita pahami bersama. Ternyata hak dan kewajiban itu adalah satu-satu yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi harus diingat, yang pertama harus dilakukan adalah kewajiban. Lakukan kewajibanmu, maka engkau akan menerima hakmu. Ya, lakukan kewajibanmu, maka engkau akan mendapatkan hakmu. Bapak-bapak, biar kita jawab hasilnya. Ya, jadi mana lagi? Iya. Kasih bapak LKPD-nya. Ya, tidak sulit ya, tinggal menandai saja kan? Karena di situ sudah ada, tinggal dicek saja. Baik kepada bapak. Oke, yang bapak pertanyakan. Bagaimana? Ada yang bisa dipahami pada hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Hak dan kewajiban. Lalu yang kedua apa yang bisa kita pahami mengenai hak? Hak itu akan kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Di tengah keluarga, masyarakat, sekolah ada hak dan kewajiban? Ada. Apa yang terjadi kalau hak dan kewajiban ini tidak sejalan? Akan terjadi pertikaian, pertengkaran, konflik ya, akan terjadi permasalahan. Hak dan kewajiban ini merupakan sesuatu yang wajib dijalankan. Oke. Bagaimana pengalaman hari ini belajarnya? Senang ya? Banyak manfaat yang didapatkan? Banyak. Terutama kita sudah mengerti mengenai hak dan kewajiban. Dan kita juga tadi sudah memahami dalam lalu 10 hak anak. 10 hak anak. Baik, terima kasih anak bapak yang baik hatinya. Ya, untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan pelajari lebih lanjut dalam Mazmur 104. Ya. Terima kasih.
Ya, kita akhiri pertemuan kita ini dengan satu lagu. Tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut takutan tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ulang melingkar di badan bunda. Jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Siapa pimpin doa kita? Happy. Iya, silakan Devi. Baik, silakan teman-teman. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, kami sudah selesai belajar. Hidup kami berjalan Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Siapkan ruangan.